Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja dapur Bung Mardhani Alisera, politisi PKS. Retorikanya oke ya Pak Prabowo. Tadi Bung Doli juga mengatakan ya retorikanya nggak ada yang mengalahkan lah soal itu. Kalau menurut Bang Mardhani, apa yang kurang sebetulnya? Yang pertama tentu bagus kalau kita lihat big pictures-nya. Pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran ini merombak banyak hal. Hampir 100 lebih kementeriannya. Okay. Menata itu juga luar biasa. Tetapi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Pan-RB, dengan Setnek di bawah itu buat saya ini bagus sekali. Cepat selesai. Yang kedua, ekspektasinya tinggi sekali. Okay. Kompas yang bilang 80%, Pak Jokowi 65 loh. Untuk hukum pendagangan korupsi 76. Jadi ini tinggi. Yang ketiga, tadi Daniel udah bilang, di Mahkamah Agung ada masalah. Pak Prabowo agak lucu komen. Ketika yang 300 triliun cuma dihukum 6,5 tahun, harusnya 50 tahun gitu. Okay. Padahal dalam tata hukum kita maksimal 20, seumur hidup atau hukuman mati gitu kan. Saking keselnya. Belum penegak hukum yang lain. Ya, kalau kita ke Mahkamah Konstitusi ada kasus, hampir semua KPK juga ada kasus. Jadi lapis berlapis. Wajar kalau ekspektasi demikian tinggi, apatah lagi tadi Doli tadi udah bilang Pak Prabowo clear and clean, berantas korupsi. Nah tentu sesudah 3 bulan yang buat saya ini urusan internal rapi, target berikutnya pendekatan yang lebih sistematis. Daniel tadi bilang kesejahteraan. Kalau kita lihat ICOR kita ya, incremental capital output ratio kita 6,5. Filipina 3,7, Thailand 4,4, Malaysia 4,7 ingat saya, 4,7, Thailand 4,4 itu. Itu kalau dihitung tuh 6,5 dikurang Filipina 3,2,8, hampir 43% anggaran kita tidak efektif. Makanya tadi kalau itu jadi harapan kami tentu lebih sistematis. Gimana penguatan KPK, gimana perampasan aset, gimana transparansi dan akuntabilitas. Tapi para Prabowo juga harus menegaskan digitalisasi salah satu yang penting. Karena yang namanya korupsi itu bahasa sederhananya gray and black area itu tempatnya setan. Makin banyak yang gelap, makin banyak yang nggak jelas, setan masuk, korupsi masuk. Buka seluas-luasnya. Buka seluas-luasnya. Kita coba lihat ya bagaimana pidato dari Pak Prabowo Subianto. Mungkin bisa diputar ketika berbicara di depan Rapimnas Gerindra Agustus bulan lalu. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Oke, itu 31 Agustus 2024. Lalu pada 2 November 2024, ini juga Prabowo menginginkan ada pemerintahan yang bersih. Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, tinggi. Retorikanya luar biasa, yang tidak mau silakan minggir. Tapi saat berada di Kairo, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bakal mempertimbangkan memaafkan koruptor kalau mengembalikan uangnya. Bisa diputar. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong.
Oke, itulah 3 pernyataan Pak Prabowo. Meskipun Pak Prabowo kemudian mengatakan lagi di acara Natal ya. Saya ingin ke Pak Sudirman Said. Anda lihat ada tone yang berbeda dari yang sangat keras kemudian melunak. Betul nggak kesan itu? Sistem lama. Polisinya polisi lama, Kapolrinya. Dan saya miris karena mendengar sebutan parcok itu sebagai pembayar pajak saya sakit hati karena kita bayar pajak untuk membuat polisi itu berlaku sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Tapi kan persepsinya begitu. Ini kalau tidak diambil tindakan akan terus melingkupi itu. Sistem pengadilan kita bagaimana? Sejumlah kasus-kasus muncul di sana. Begitupun jaksa, begitupun hakim segala macam. Jadi bahkan mahkamah yang tinggi namanya MK pun sudah mendapat sebutan mahkamah keluarga. Ini semua masih melingkupi sistemnya yang sedang di-running oleh presiden baru kita. Jadi kembali pada harapan publik yang tadi dikatakan Bang Mardhani itu sangat tinggi dengan statement-statement itu. Karena itu harus diikuti dengan tindakan-tindakan. Nah, menurut saya Pak Prabowo punya modal yang sangat bagus. Karena beliau adalah figur yang tumbuh dari keluarga yang sangat terdidik, sangat intelektual, baik ayah maupun kakeknya begitu ya. Kemudian sebetulnya beliau kan bisa memilih hidup mapan, tapi memilih karir sebagai militer. Artinya orang yang memilih hidupnya untuk republik, jiwa raganya. Nah ketika tersingkir secara politik pada tahun 98, masuk kembalinya juga lewat jalan yang benar. Bikin partai, ikut pemilu, kalah, ikut lagi, kalah, ikut lagi. Jadi story mengenai patriotisme itu sudah terjadi rapi. Nah sekarang tinggal inilah waktunya membuktikan apakah semangat itu bisa dibuktikan dalam urusan ini. Karena menurut saya persis seperti dikatakan Pak Presiden tadi bahwa ini bukan semata-mata pelanggaran hukum, tapi ini mengancam kelangsungan hidup bangsa, generasi muda. Bahkan sebagai mantan Menteri Pertahanan, saya kira korupsi mesti dilihat sebagai ancaman bagi sistem harga merata. Karena itu menurut saya pendekatannya tidak semata-mata dari penegakan hukum. Karena hukum tadi sudah mengalami sakit luar biasa. Jadi kalau mau efektif memang harus ditempuh dari cara perubahan perilaku yang dimulai dari keteladanan. Nah kalau paling tinggi sudah mengatakan begitu, diikuti dengan lapisan bawahnya, saya kira itu akan muncul satu harapan baru. Dan kembali 100 hari itu belum apa-apa. Nah tinggal kita beri kesempatan dan statement itu akan kita jadikan tema untuk menggiring supaya seluruh tindakan itu ke arah sana gitu. Oke, baik, Bung Daniel, betul nggak sih memang agak ruang geraknya agak sedikit terbatas karena dilingkupi oleh sistem dan kultur yang sebetulnya kultur lama sebetulnya? Sebenarnya saya 7 tahun sebagai juru bicara beliau, Mas Budiman. Statement-statement Pak Prabowo tersebut bagi saya bukan retorika, tapi statement yang isinya justru ada di satu sisi kontemplatif, sering mengingatkan begitu bahwasannya korupsi kita ini parah loh dan kita harus segera memperbaiki. Itu pesan utama yang sering disampaikan oleh beliau. Tapi di sisi lain itu juga pesan atau pidato ingin menyampaikan warning, peringatan, dan peringatan itu untuk seluruh pihak termasuk dalam hal ini ya anggota kabinet di pemerintahan Pak Prabowo. Dan hampir di setiap rapat-rapat kabinet Pak Prabowo selalu memulai dengan temuan-temuan beliau terkait dengan rumitnya birokrasi kita. Ini adalah menjadi wajah utama pemerintahan Pak Prabowo pada saat ini. Nah tinggal memang PR kami misalnya di pemerintahan pada saat ini adalah bagaimana pengendalian terhadap perintah itu sudah termanifestasi belum di tingkat bawah. Karena jelas loh misalnya terkait dengan potensi kehilangan ekonomi di sektor persawahan kita. Perintah Pak Prabowo jelas kejaksaan, kejar. BPKP sudah mengaudit bisa sekian ratus triliun hilang, itu kejar. Sampai perintah beliau panggil kejaksaan untuk kejar segera terkait dengan persawahan. Tambang ilegal dan sebagainya. Jadi termasuk anggaran. Semuanya perintah beliau jelas sekali. Tentu harapan Pak Prabowo juga sebenarnya ada watchdog dari teman-teman yang di luar pemerintahan. Jadi itu penting buat kita untuk mengingatkan bahwasannya Presiden akan tahu Pak Presiden ternyata yang nggak beres itu di kementerian ini loh, yang nggak beres itu adalah di institusi ini loh. Itu dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Coba contoh kasus ya, vonis terhadap
kasus tambang timah. Itu kemudian ketika keluar, kemudian teman-teman civil society mengingatkan, Presiden mengingatkan kepada jaksa untuk kemudian melakukan banding. Dan perintah Presiden jelas terkait dengan itu. Oke, baik. Bang Doli, ini satu isu kalau memang yang mau dikejar adalah pemulihan aset atau pengambilan aset, gimana sebetulnya nasib rancangan undang-undang perampasan aset itu? Jadi sebenarnya kalau selama ini ada beranggapan bahwa pemerintah ataupun DPR ya ingin kemudian mengabaikan, tidak membahas tentang undang-undang perampasan aset itu, menurut saya ini perlu saya klarifikasi. Pertama, bahwa sampai hari ini kami sudah memasukkan ya bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu walaupun ditambah namanya sekarang menjadi perampasan aset terkait tindak pidana. Nah, itu sudah masuk dalam prolegnas periode ini. Ya, nah nanti apakah kita memasukkan di prolegnas prioritas di tahun berapa? Nah itu sangat tergantung dengan bagaimana kita memahami sebetulnya bahwa apa itu sebetulnya undang-undang perampasan aset. Apakah memang betul-betul kita perlukan? Ya, apakah memang kalau kita perlukan perlu kita sesuaikan dengan mazhab hukum kita gitu? Karena sebenarnya kan munculnya gagasan tentang rancangan undang-undang perampasan aset ini ya secara normatif itu kan memang kita meratifikasi ya pada tahun 2005 tentang UNCAC itu, United Nations Convention for Against Corruption. Nah, tetapi kan juga ratifikasi penerapan konsep tentang perampasan aset itu juga harus kita sesuaikan dengan situasi hukum yang berlaku di negara masing-masing. Nah, sebagian besar kalau kita secara teori, saya udah belajari gitu ya, memang sangat mudah itu kalau memang ada negara yang bermazhab Anglo-Saxon. Nah, seperti Europe kontinental kayak kita ini, memang harus ada penyesuaian-penyesuaian, karena memang kita tidak mengenal ya keputusan di luar peradilan. Nah, jadi kalau pakai yang sekarang kita buat rancangannya itu memang malah membahayakan sebetulnya. Jadi orang tanpa ada keputusan pengadilan tiba-tiba kena profiling orangnya nggak bisa tiba-tiba bisa diambil asetnya gitu. Nah ini yang sekarang sedang dipelajari oleh kami di DPR dan kemudian juga oleh pemerintah. Nah, makanya kami sepakati bahwa tetap rancangan undang-undang itu kita masukkan dalam prolegnas dan kemudian kita sesuaikan dengan mazhab dan sistem hukum kita supaya tidak kalaupun ada undang-undang itu betul-betul bisa berguna, bermanfaat dan efektif. Karena kalau kita lihat yang punya sekarang pun ya, katakanlah dengan soal pembuktian terbalik itu sudah diatur secara rinci di undang-undang TPPU kita. Jadi kalau bicara tentang soal kejam, katakanlah gitu kan, ada orang bilang nanti perampasan aset itu akan membuat lebih kejam. Nah dengan undang-undang tipikor dan TPPU yang sekarang, tambah lagi juga misalnya dengan undang-undang kejaksaan, itu bisa lebih kejam sebetulnya gitu, asal kita law enforcement-nya sangat serius gitu, kuat. Nah oleh karena gitu. Baik, jadi 100 hari memang tidak cukup, masih terlalu pendek, tapi publik memang membutuhkan sinyal. Bagaimana kemudian harapan dari publik? Jawabannya setelah jeda berikut ini.